Kaitannya dengan masalah kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Justru sebaliknya, harusnya ada sebagian masyarakat dengan datangnya Ramadan ini mensikapinya dengan penuh hati yang sangat berat, sehingga dia berkeluh kesah, merasa tidak enak, tidak nyaman hidup ini ketika Ramadan tiba. Ketika dia melaksanakan ibadah saumnya, tentu yang didapatkan itu hanya sebatas lapar dan dahaga saja, tidak memiliki nilai plus daripada peribadatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah kita berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun melalui media, tetapi tidak mengurangi nilai daripada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, inayah, hidayah serta petunjuk kepada siratul mustaqim kepada kita semua. Salawat dan salamnya mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah, utusan Allah, insan yang maha mulia, yang menjadi uswah hasanah bagi kita sebagai umatnya. Wa tubillah rakumullah. Sekarang kita sudah memasuki pada bulan suci Ramadan. Setelah setahun yang lalu kita lewat, telah meninggalkan kita, dan kini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan kesucian, dan Allah melipat gandakan pahala ketika seseorang melakukan berbagai aktivitas ta'abudiyahnya di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu bagi kita, seperti setelah kita siapkan terlebih dahulu, di mana kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan usia untuk bisa menikmati kembali bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami sampai kami bisa menikmati nikmatnya bulan suci Ramadan ini. Iwabillah, Ramadan ini tentu banyak di antara masyarakat yang mensikapinya terhadap kedatangan Ramadan ini. Ada sebagian masyarakat dengan datangnya Ramadan ini mensikapinya dengan penuh hati yang sangat berat, sehingga dia berkeluh kesah,
merasa tidak enak, tidak nyaman hidup ini ketika Ramadan tiba. Kenapa? Karena berbagai aktivitas yang dilakukannya, baik itu bersifat ma'isyah, perekonomian, ataupun pergaulan yang biasa kita lakukan secara bebas, itu akan terbatasi dengan puasa, sehingga merasa berat, merasa tidak nyaman hidupnya, seperti begitu. Dan tentu ini adalah nanti berkaitan dengan masalah keimanan seseorang. Yang kedua, ada segolongan masyarakat juga menyambutnya dengan secara apatis. Hadirnya Ramadan dan tidak hadirnya Ramadan tiada bedanya. Nah, tentu ini nanti di dalam pelaksanaan Ramadannya, ketika dia melaksanakan ibadah saumnya, tentu yang didapatkan itu hanya sebatas lapar dan dahaga saja, tidak memiliki nilai plus daripada peribadatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, segolongan orang mensikapinya Ramadan itu dengan ketika ada ucapan marhaban ya Ramadan, maka disambut dengan riang gembira, penuh dengan cita. Karena kita ketahui bahwa Ramadan itu akan memberikan dua kebahagiaan bagi kita. Pertama adalah kebahagiaan ketika kita sudah tibanya waktu akan buka puasa. Betapa nikmatnya, betapa senangnya ketika sebentar lagi, beberapa menit lagi kita akan berbuka. Sangat menyenangkan sekali. Kedua yang tidak bisa kalah kenikmatan yang maha agung yang akan kita peroleh adalah ketika kita berjumpa dengan Khalik, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuatu yang sangat bahagia, yang sangat memberikan sebuah ketenangan, itminan hati kita ketika kita bertemu dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan ketemu dengan itu. Nah, ibadullah, oleh karenanya maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang betul-betul memiliki kualitas keimanan kita sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah umum, dan setiap mubaligh ketika menjelang Ramadan itu adalah menjadi ayat santapan bersama, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah mengandung 3 variabel. Yang pertama adalah variabel iman. Yang kedua adalah variabelnya saum atau siam atau puasa. Yang ketiga adalah takwa. Ketiga variabel ini harus memiliki korelasi yang sangat positif. Di dalam sebuah keilmuan, bahwa di dalam variabel itu ada 2, ada yang disebut variabel bebas, ada juga variabel terikat. Nah, dalam hal ini yang menjadikan variabel bebas itu adalah iman. Sementara variabel terikatnya adalah puasa. Artinya hubungan antara iman dengan puasa itu sejauh mana keakraban saling mempengaruhinya. Makanya diukur dalam bahasa penelitian itu disebutkan koefisien korelasi, yang menjadi ukuran kedekatan hubungan antara iman dengan puasa. Nah, sebagai variabel bebas, maka iman akan menentukan daripada baik dan tidaknya saum atau puasa seseorang tersebut. Ketika imannya adalah bagus, maka tentu puasanya juga akan bagus. Oleh karenanya maka senantiasa kita dapatkan dalam sebuah hadis,
Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa yang didasari dengan penuh dengan keimanan dan mengharap banyaknya berbagai pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Nah, oleh karenanya maka tinggi atau bagus atau rendahnya, kualitas atau tidaknya saum seseorang itu ditentukan oleh iman. Ketika imannya lemah, nah itu tadi seperti akan mensikapi saum itu seperti ya berat gitu. Karena apa? Dasar imannya adalah lemah. Variabel bebasnya adalah lemah. Pengaruhnya lemah. Maka ketika datangnya saum itu akan seperti itu. Disambutnya bukan dengan riang gembira, tetapi ada satu sebuah keluhan-keluhan aja yang begitu. Nah, kemudian ketika hubungan antara iman dengan saum itu nilainya sangat positif, bahkan sempurna, maka tentu akan terbentuknya pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang memiliki nilai ketakwaan yang sangat bagus, sehingga korelasi ketiga variabel tersebut sangat bereratan dan menentukan, karena ujung daripada pelaksanaan saum kita ini adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Dan itu harapan, dan puasa adalah merupakan sebuah sarana atau thariqah untuk mencapai terjadinya pribadi yang muttaqin. Karena di dalamnya banyak hal yang kita sikapi. Tidak boleh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya merusak, khianat dan lain-lain terhadap orang lain. Dan di sana adalah salah satu sikap teribadatnya yang mengarah kepada terbentuknya pribadi yang muttaqin tersebut. Nah, wa'alaikumullah, bahwa tentu kita juga akan melihat indikator daripada kesuksesan saum itu dilihat dari sisi amaliyah orang yang memiliki nilai takwa tersebut. Di antaranya adalah indikasinya orang tersebut senantiasa melakukan aktivitas dengan penuh keikhlasan. Satu-satunya yang diharapkan dari amaliyahnya itu adalah hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain. Jadi puasa ini bukan merupakan sebuah euforia, bukan, tetapi ini adalah merupakan sebuah satu kewajiban bagi kita sebagai muslim, dan itu wajib. Nah, jadi tentu keikhlasan itu harus menjadikan bagian daripada atau hasil atau indikasi dari orang-orang yang muttaqin itu. Yang kedua tentu adalah sabar. Sabar juga diajarkan di dalam ketika kita bersaum. Walaupun katakanlah hidangan sudah tersedia di hadapan kita dan waktu hanya beberapa detik lagi, tapi belum tibanya untuk waktu adzan, kita sabar. Maka itulah kesabaran, dididik, ditarbiyah kita di bulan puasa itu. Tidak salah kalau bulan Ramadan disebut adalah madrasatut tarbiyah. Kemudian di samping itu juga siddiq, jujur. Tidak ada yang tahu bahwa orang itu lagi puasa atau tidak. Tidak ada yang tahu, hanyalah Allah. Maka kejujuran itulah yang dididik di dalam bulan Ramadan ini. Tidak pernah dia untuk berlaku kadzab atau berdusta. Karena tahu bahwa berdusta itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan biasanya berdusta itu akan diikuti oleh kedustaan-kedustaan, untuk memperkokoh kedustaan itu diperkuat dengan kedustaan-kedustaan lain. Nah, hadirin iwafilarakumullah, maka gak ada dalam bentuk ibadah itu ya
satu-satunya bentuk ibadah yang tidak memperlihatkan sebuah sikap ria itu adalah Ramadan, puasa. Kalau ibadah-ibadah lain bisa apa namanya, sifatnya ria. Misalnya ketika sholat, ya, ketika ada seseorang maka dibaik-baikan, dipanjang-panjangkan. Ketika zakat, kemudian naik haji dan lain. Tapi kalau saum itu tidak bisa kita untuk dia ria dan lain-lain. Wah, saya sedang nggak bisa begitu. Itu yang ngukur Allah, gitu ya. Nah, kemudian di samping itu juga tentu kita mampu untuk diantaranya menjaga. Ada dua anggota tubuh yang harus kita pelihara, dan itu adalah sumber malapetaka kehancuran kita. Dua anggota tubuh tersebut, ya, diantaranya adalah lisan atau mulut, dan juga adalah parji atau kemaluan. Makanya di dalam puasa yang harus dijaga itu dua hal, dua anggota tubuh itu. Makan, minum. Makan melalui mulut, minum juga mulut. Dan juga bercampur dengan istri kita di siang hari di bulan puasa. Itu yang bisa membatalkan, menghancurkan daripada puasa. Bahkan itu nanti kiparatnya lebih berat itu. Sampai harus nanti kita puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Nah, itulah. Makanya ketika kita dua hal ini bisa terjaga, terpelihara, insya Allah nilai ketakwaan yang kita harapkan itu bisa terwujud. Walaupun secara bertahapnya, tidak bisa dengan sekali, tetap perlu terus adanya wawasan kita diperkuat, keimanan kita harus senantiasa diperkokoh, karena iman itu merupakan basic, ya, yang menjadi standar ukuran baik atau tidaknya amaliyah lain itu adalah karena dasarnya. Makanya dalam ayat tadi yang pertama ada ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Kepada orang yang beriman, yang bagi yang tidak beriman mah tidak menjadi ajakan ayat tersebut. Ya, jadi yang beriman, iman ini yang harus kita munculkan, yang paling kuat, yang harus kita kokohkan. Indikator ketakwaan dari seseorang itu, ya, diantaranya juga tazkiyatun nafs, yaitu senantiasa menjaga daripada hati kita, supaya hati kita itu senantiasa bersih, ya. Bersih dari hal-hal yang sifat bisa menghancurkan daripada amalia kita, sehingga betul-betul puasa itu di samping juga imanan wahtisaban, kita mendapatkan pahala, ya, pahala yang berlimpah. Dan Ramadan ini memang kita akan diberikan sebuah panen pahala dari 0 sampai 700, bahkan bagi kata Allah dalam satu keterangannya bahwa puasa itu adalah urusan kami, maka kamilah yang akan memberikan sekehendak kami, gitu. Gimana kita mensikapi daripada puasa supaya puasa yang tahun ini harus jauh lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya. Karena kalau puasa ini adalah tahun kemarin dengan sekarang sama, maka itu adalah rugi. Maka jika harus lebih bagus, perubahannya harus signifikan daripada tahun-tahun yang telah lewat. Baik, jadi memang bervariasi ya masyarakat itu, karena memang tadi dasarnya kekokohan iman daripada masyarakat kita masih dikategorikan sentuhannya masih lemah, sehingga itu tadi bahwa puasa itu dikategorikan sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang seperti begitu, sehingga karena imannya lemah, kemudian
akibat dari kelemahan itu adalah merasa tidak nyaman dengan puasa, sehingga ya dengan terang-terangan aja ataupun dengan secara terselubung dia membuka usahanya, padahal sebetulnya itu sesuatu yang makanya kita pentingnya ada wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Disinilah fungsi tugas kita, ya saling kita mengingatkan di antara kita, ya saling tolong menolong, saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabri itu. Itu diantaranya adalah tugas dan kewajiban kita. Jadi puasa tidak hanya sebatas kita menjaga lapar dan dahaga saja, tetapi ada sifat-sifat kita yang juga harus kita sentuhkan kepada orang lain, mengingatkan ya dengan bil mau'izatul hasanah, tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik. Adapun kaitannya dengan masalah kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa, justru sebaliknya harusnya mereka harus tahu bahwa ini sudah diumumkan bahwa bulan ini bulan puasa, bulan yang bagi umat Islam itu sesuatu yang harus disakral, harus disucikan. Jadi bukan justru kita terbalik. Kalau terbalik berarti kita tawanu 'alal ismi wal udwan itu. Kita saling tolong menolong dalam hal dosa dan kesalahannya. Kalau akhirnya itu, maka tentu bagi kita harus tetap bahwa ada tugas dan kewajiban kita untuk senantiasa saling mengingatkan di antara kita dengan mau'izatul hasanah, dengan cara-cara yang terbaik. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaatnya, dan salam buat semuanya. Marhaban ya Ramadan. Ya, isilah dengan berbagai aktivitas di bulan Ramadan ini, jangan ada yang terlewatkan. Dari mulai tilawahnya, tadarus itu, kemudian puasanya, kemudian tarawihnya, ya, kemudian juga nanti sampai zakat fitrah, dan juga diakhiri dengan aktivitas i'tikaf ya, di 10 hari yang terakhir. Insyaallah ya, kita akan mendapatkan satu predikat menjadi pribadi yang mutakin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.